Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata untuk mengikuti acara di tangan masyarakat bakti sosial dari Pemerintah KPI Provinsi Jawa Barat yang saya sebagai Ketua Kota Provinsi Jawa Barat merasa bangga dan senang karena di antara ormas-ormas yang ada di lingkungan partai lokal khusus dari Provinsi Jawa Barat ini telah melakukan kewajiban yang digunakan oleh Allah oleh agama kita, yaitu diantaranya adalah pasal teror, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama untuk kepentingan masyarakat miskin. Yang terhati Ibu Tutu sebagai Ketua Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kemudian kali ini aku juga anggota DPR RI jadi angkat kalau kali ini membantu terus kali ada keluarnya Ibu Tutu termasuk Wida juga mereka terus. Kemudian Wida juga ini buat dengan nasihat dari Jawa Barat kali ini kuat dengan kemudian saya dari Jawa Barat kali ini ayo waktu juga opsi yang keahlian dan kedua kota kuat dari kota Kabupaten yang berada di kemudian ketua dan Provinsi Jawa Barat para ketua organisasi yang melakukan Jawa Barat ketua organisasi Kabupaten Bandung dan kemudian ini ada juga ketua Provinsi Jawa Barat hadirin dan dimuliakan Allah SWT. Saya berbahagia hari ini menyaksikan 100 anak-anak yang kami kita yang telah dilakukan oleh Pemerintah KPI Provinsi Jawa merupakan bakti sosial pada tahun yang saya. Kenapa saya tahu pada awal tahun ini sudah dua organisasi yang melakukan bakti sosial. Pertama, Keboro 57 bakti sosial di Kabupaten Kota, tapi juga sudah sampai ke Pangandaran dan sekarang Pemerintah KPI. Kemudian saya harapkan nanti Sofi, Al-Hidayah, AWK sudah tahu pelajaran upaya-upaya termasuk AMPI, kemudian KPPD. Kenapa? Karena pada tahun 2012 ini sesuai dengan instruksi dari DPP Partai Golkar bahwa tahun 2012 adalah tahun karya kehadiran. Artinya tahun harus bekerja Partai Golkar. Bagaimana tahun 2012 ini harus bekerja dan memberikan bakti kepada rakyat.
di seluruh Indonesia. Setiap kali ada kegiatan, saya selalu melaporkan pada ketua umum melalui SMS. Hari ini saya ketua umum dengan wanita tadi dan beliau menyambut baik salam dari ketua umum dan menjelaskan luar biasa kepada beliau kepada orang yang selalu melakukan aktivitas malamnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, acara semacam ini jangan hanya terbatas pada tahun 2012 atau seluruh ormas yang ada dalam lingkungan Partai Golkar sudah harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya katakan kenapa hal-hal dia dilakukan baik oleh organisasi maupun masing-masing secara pribadi. Kita jangan lupa bahwa sekarang dunia sudah berubah. Kepentingan politik, dinamika politik sudah berubah. Dulu zaman Orde Baru, orang boleh bersandar pada partai untuk memperoleh nomor ketika kita menginginkan menjadi calon anggota legislatif. Tapi sekarang ini yang begini harus menjadi catatan kita. Kalau kita ingin menjadi gubernur, wakil gubernur, menjadi bupati, wali kota, kalau ingin juga menjadi anggota legislatif di berbagai tingkatan, adalah harus melakukan pendekatan kepada rakyat. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan silaturahmi pendekatan kepada masyarakat? Memang tidak mudah. Ketika kemudian kita melakukan silaturahmi hubungan, yang perlu mendapat perhatian kita adalah bagaimana niat kita. Niat kita melakukan pendekatan kepada orang lain bukan hanya kita melakukan misalnya pasar dalam lingkup yang lebih besar, mungkin sangat baik dilakukan seperti ini dan harus dilakukan. Tapi kalau kemudian alasannya apa? Saya tidak punya dana kedua, saya tidak punya ongkos untuk melakukan silaturahmi segala macam. Namanya silaturahmi itu tidak perlu menggunakan uang. Silaturahmi dari kata, dari segala macam pendekatan, pasti orang akan simpati, pasti orang akan simpati dengan saya. Saya selalu melakukan upaya-upaya program, bahkan di wilayah 3 Cirebon, mulai besok tanggal 8 saya mengadakan acara Gerbong Kampung. Gerbong Kampung itu Gerbong Kampung. Besok mulai hari Minggu, setiap minggu saya selalu ada acara Gerbong Kampung yang perlu dimuat di media komisi Radar Cirebon komisi. Dan itu akan kita lakukan seperti apa yang saya programkan di Golkar Jawa Barat, melakukan safari budaya. Tapi untuk wilayah Cirebon sudah saya terangkan dengan menyebut Gerbong Kampung. Menggerbong kampung, menyerbu kampung, kita melakukan pendekatan kampung, memberikan hiburan, melakukan bakti sosial di kampung. Terus setiap minggu, setiap hari Minggu, dan pembukaannya besok saya lakukan di kita mulai di Kabupaten Indramayu, di desa Kabupaten Indramayu. Terus nanti di Kabupaten Cirebon, di Kabupaten Cirebon, di Kuningan, Majalengka, sampai kemudian ke Subang. Termasuk Subang. Nah, yang lain itu akan juga berbeda. Kenapa harus dilakukan gubernur? Jangan kemudian kita bermimpi mengulangi gaya Partai Golkar dengan hanya berjanji. Jangan kemudian kita bermimpi ingin menikmati kemenangan kita dalam berulang-ulang pada jalan. Tapi kita tidak pernah ada upaya-upaya yang kita lakukan. Allah tidak buta, Allah tidak tulis.
Indonesia ini mengandalkan timur, pasti hancur dan tidak tenang. Kita lihat seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, kalau PDI Perjuangan yang pada informasi yang kita peroleh dari lembaga survei, PDI Perjuangan itu tidak akan lebih pada tahun 2014 itu sampai 14% di luar, hanya sampai batas. Demokrat kami turun dari kemampuan PDI. Nah, kita akan turun juga. Kalau sekarang Partai Golkar menurut lembaga survei sudah naik 10%, sudah naik 10% dari pemilu tahun 2009 yang lalu, 14,2%. Sekarang ini kita sudah naik Provinsi Jawa Barat, utamanya Partai Golkar sudah naik 10%. Berarti kalau kita mampu mempertahankan kondisi yang sekarang, maka Partai Golkar sudah di atas, sudah masuk pada 25%. Kalau tahun 2012 terus melakukan aksi sosial, pendekatan dan silaturahmi kepada masyarakat, maka insya Allah bukan hanya 20%, tapi bisa melampaui 25%. Nah, ini harus diperjuangkan oleh seluruh kader Partai Golkar. Jangan bermimpi pengen dan apapun yang betul dari Partai Golkar, dari kader Partai Golkar. Jangan bermimpi punya bupati wali kota dan kader Partai Golkar kalau kita tidak pernah berjuang. Setiap orang kader, saya harapkan melakukan silaturahmi, konsolidasi di masyarakat, terus melakukan pendekatan, berikan kepastian bahwa Golkar yang terbaik untuk bangsa Indonesia pada saat ini. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Nah, apa buktinya? Banyak fakta kehidupan yang telah membawa kita pada saat ini. Setelah reformasi tahun 98, apakah perubahan yang dilakukan bangsa Indonesia dengan reformasinya telah membawa kebaikan kepada bangsa Indonesia? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Korupsi merajalela. Maaf, saya ini pengusaha sebelum jabat, sebelum jadi ketua golkar, sebelum jadi bupati. Zaman dulu pengusaha itu tidak ada tekanan dan pungutan. Kalau sudah ada pungutan, sangat kecil sekali. Tapi sekarang ini begitu semua yang marah pungutan, begitu marah yang korupsi mana. Kalau terjadi terjadi korupsi, karena memang dipakai oleh orang kita untuk melakukan korupsi. Sampaikan kepada rakyat bahwa kita yang terbaik, kita yang akan memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia, kita yang akan memberikan perlindungan dan perhatian kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat. Dengan hal-hal ini jangan dianggap kecil, ada seperti cukup besar resiko yang dihadapi, tapi kita dalam posisi melakukan upaya-upaya semacam ini. Mudah-mudahan acara semacam ini khususnya bakti sosial